Baik, perkenalkan nama saya Shinjiro. Saya sekarang akan menjelaskan tentang bagaimana kita membuat roles. Jadi, pertama-tama kita harus membuat migration. Jadi, migration dari role sendiri dan tabel pivotnya. Nah, tabel pivot itu buat apa sih? Jadi, tabel pivot nanti yang akan digunakan untuk menghubungkan antara tabel rows dengan user kita. Jadi kita tidak langsung memasukkan di tabel user kita kolomnya. Jadi sekarang, oke, saya sudah membuat si migration-nya. Bisa kita lihat di sini. Nah, kita membuat rows yang simpel aja, ID dan name. Dan di sini kan sudah ada user. Usernya ada ID juga. Kemudian, oke, di sini bagian pentingnya ini adalah pivot table-nya. Jadi kita membuat sebuah pivot table. Yang pertama adalah berisi user ID dan roles ID. Nanti akan memiliki key yang unik. Jadi setiap user hanya boleh memiliki satu aja sih. Kemudian dia akan foreign references, foreign key ke jadi user ID ke tabel user dengan ID-nya. Terus roles ID di tabel roles yang ID-nya seperti itu. Oke, setelah membuat tabelnya, kita membuat modelnya dulu. Di modelnya, ini saya sudah membuat modelnya juga. Ada roles dan user. Untuk roles-nya, kita membuat sebuah function baru berupa users. Jadi, di modelnya roles memiliki users, di mana ketika dipanggil, maka menandakan bahwa roles itu adalah milik dari banyak user. Nah, jadi ini adalah relasinya many to many, di mana many user memiliki many rows. Many rows memiliki banyak user seperti itu. Di user juga sama, ditambahi hash role. Role ini juga hash role. Seperti itu. Ketika sudah, maka kita buat controllernya. Di control ada admin control dan user controller. Ya, simple saja. Ini juga ada home controller. Nah, untuk root, biasanya setelah login, otomatis kita akan mengakses si home controller. Maka kita manfaatkan home controller ini untuk saling melempar apakah memiliki role. Jadi jika punya role user, dia akan redirect ke user. Kalau misalkan punya admin, dia akan redirect ke admin. Kalau tidak akan home. Oke, kemudian kita buat controller dua baru, yaitu user dan admin. Ini user, ini admin. Untuk user, kita buat construct, jadi menggunakan middleware out. Kemudian untuk tampilan index, dia harus jika request dari usernya memiliki role user, maka dia user. Kalau tidak, dia home. Dia akan ngecek setiap kali root apakah dia memiliki role. Kalau guess, dia akan keluar ke home. Kalau benar, dia akan ke admin. Seperti itu. Atau user. Sama saja. Oke, setelah itu, nah, jangan lupa kita harus mengubah si register controllernya. Karena ketika kita register, kita harus mengassignkan. Jadi, si user create ini udah bawaannya. Nah, kita simpan dalam variabel user. Kemudian user, kita kasih function roles. Kita attach, di mana role namanya usernya first. Jadi dia akan membuat ke database-nya juga, ke database yang tabel role. Tadi kita harusnya membuat 3 tabel ya. Bentar. Ya, ini di tabel yang pivot. Nah, jadi di register controller kita akan langsung mengisi di tabel pivot tersebut. Begitu. Kalau sudah, dia akan return user seperti itu. Simpelnya gitu. Kemudian si rootnya kita tambahkan aja si user sama admin. User dia akan mengambil ke user controller dan mengambil metode index. Untuk admin dia akan mengambil ke admin controller dan mengambil index. Dengan begitu kita bisa peragakan sekarang. Oke, hostingnya masih belum bisa, jadi saya peragakan di sini melalui lokal. 7800. Nah, ini belum login ya karena masih muncul ini.
Kita login dulu. Untuk admin admin@admin.com, passwordnya 123456. Ketika di login, oke, 1234567 8 digit, dia akan otomatis kelempar ke halo admin. Oke, kemudian ketika saya kembalikan dulu, saya logout dulu. Oke, saya login ke user@user.com, passwordnya 1234567 8. Oke, otomatis dia masuk ke user. Kalau dia tidak login sama sekali, dia akan masuk ke halaman guest, alias ya halaman welcome lah. Oke, begitu, demikian, terima kasih.